نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rizky Aulia Syahri akan menyampaikan sebuah video singkat dengan tema jangan meninggalkan sholat. Saya ingin menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semua yang pernah merasakan meninggalkan sholat atau yang sampai hari ini masih mengabaikan sholat, sering meremehkan ibadah sholat. Para ulama banyak sekali menjelaskan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tentang ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita membaca di dalam rukun Islam, sholat itu termasuk ke dalam rukun yang kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman, di antaranya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Apa itu maksud yang lalai dari sholatnya? Orang yang sholatnya kadang-kadang tidak khusyuk dan kadang-kadang dilakukan, disertakan kadang-kadang tidak dilakukan. Orang yang sholatnya buru-buru, tidak memenuhi rukun. Serta orang yang sholatnya tidak benar waktu wudhu dan bersucinya. Dan setelah itu, bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan di antaranya ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat, bukan tidak sholat. Malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surah An-Nisa, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, yang artinya kalau mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusula atau bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, apakah sholat kita termasuk ke dalam bermalas-malasan? Bagaimana dengan tarawih kita? Apakah itu termasuk kemalas-malasan juga? Kita mencari tarawih yang paling cepat, yang hanya dalam hitungan 15 menit, selesai di antara 20 rakaat ataupun 11 rakaat. Jangan-jangan kita termasuk orang yang sahur walaupun sholat dan lalai di dalam sholatnya. Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala, yang bermalas-malasan dalam melakukan ibadah. Seandainya kita termasuk ke dalam orang-orang yang lalai atau orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah min dzalik, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, sholat adalah suatu ikatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah satu-satunya ikatan kita antara kita dengan langit. Sehingga kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan Allah ketika kita butuh, sementara kita tidak punya ikatan apapun dengan Allah? Ketika kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana kita akan berharap orang itu menolong kita? Seorang perempuan yang tidak punya ikatan apa-apa dengan mantan suaminya, bagaimana dia akan meminta nafkah kepada mantan suaminya? Begitu juga kita dengan Allah. Walaupun ikatan kita dengan Allah sudah diputuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Dan bagaimana juga kita meminta perlindungan dari Allah? Dan juga bagaimana kita meminta Allah untuk memerhatikan kita, padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan kita dengan Allah. Satu-satunya kata ulama, ikatan hamba dengan Rabbnya adalah as-sholat. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang diperbolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan arwatil wusfa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para ulama sampai berpendapat, seandainya seseorang meninggalkan sholat dalam akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan satu kuburan dengan kaum muslim, dan juga dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslim, kecuali dengan keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat dengan sengaja secara lama, maka sebagian ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami, maka suami itu harus menceraikan istrinya. Dan sebaliknya, seandainya dia perempuan, maka perempuan itu atau wanita itu harus menceraikan suaminya.
Kenapa tidak halal bagi seorang perempuan mukmin menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat? Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat, orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat semua ulama, tetapi ini menunjukkan bahwasannya sengaja meninggalkan sholat itu tidak bagus. Jadi bilang sengaja meninggalkan sholat itu bahaya. Tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama yang akan ditanyakan oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Itu yang tidak bisa kita abaikan apapun alasan kita. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu, dan juga kita boleh tidak haji kalau tidak mampu. Kita boleh tidak puasa kalau tidak mampu, dengan cara membayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat. Karena jika kita tidak bisa melakukannya di tepat waktu, karena mungkin kita lagi musafir, kita juga bisa menjamahnya. Kalau tidak bisa dilakukan di masjid, karena ada uzur-uzur yang tertentu, maka lakukanlah di rumah. Jikalau tidak bisa melakukannya secara berdiri, diperbolehkan dengan cara duduk, ataupun berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, saking pentingnya ibadah itu. Mungkin teman-teman sekalian, cuma ini yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.